Lalu bagaimana idgham bila gunnah di sini? Dibaca idgham, maknanya tanwin masuk kepada waw, lisanawa, lisanawa. Namun tidak ada idgham, maknanya makhrajnya cukup di lisan, tanwin masuk kepada waw, idgham saja. Adapun berpindah kepada makhraj khaysum itu tidak ada, sehingga harokatnya tidak dua harokat. Maka kita baca walisana wa syafatain, walisana wa syafatain. Maka hanya idgham pada waw, tanwin masuk kepada waw tanpa kepada gunnah. Maka makhrajnya tidak kepada khaysum. Walisana wa syafatain. Maka ini idgham bila gunnah. Maka inilah perbedaan ayat ke-8 dan ayat ke-9. Maka di ayat yang ke-8 sama sekali tidak ada khilaf. Semua qiraah sama. Dan ayat yang ke-9 khilaf sedikit, di mana jumhur tis'a qura membaca dengan idgham, dan satu qari' riwayat Khalad dan juga dari Khalf, keduanya meriwayatkan dari Hamzah dalam keadaan idgham bila gunnah. Walisana wa syafatain, walisana wa syafatain. Maka itu bedanya. Adapun dari segi ilmi tafsir, kita masuk duluan daripada i'rab agar kita memahami makna dengan ilmi tafsir dari salaf. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Maka makna dari ayat ini, kita diingatkan oleh Allah untuk mensyukuri anggota badan yang Allah berikan kepada kita yang mulia. Alam naj'al lahu 'ain maknanya yabsiruhu bihima. Maka syukurilah, bukanlah hanya dengan kedua mata kita bisa menggunakan melihat dengannya, walisana wa syafatain, dan dengan dua bibir kita bisa bicara. Maka di sini Allah mengingatkan manusia dengan dua nikmat, dan nikmat ini nikmat yang agung. Pertama mata, kedua mata kenikmatan yang besar. Setelah mata, mulut. Maka telah datang tafsir yang datang dari salaf, dari jalan Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi thiqah, hadatsana Yazid ibnu Zurai imam, hadatsana Sa'id, dan dia ibnu Abi Arubah, murid yang paling kuat dari Qatadah, min asbatinas fi Qatadah, meriwayatkan dari Qatadah. Maka sanadnya kepada Qatadah sanad yang sahih. Maka pelajaran kita di sini, kita tidak memberikan tafsir sembarangan tafsir. Kita memberikan tafsir dengan diperiksa sanadnya, sanadnya yang sahih saja. Maka berkata Qatadah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ay ni'amun minallah mutadzahirah yuqarriruka biha kaima tashkuruhu. Maka Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang agung, yang jelas, yang ada pada diri kita semua. Semua orang mempunyainya, alhamdulillah. Maka Allah mengingatkan di sini agar kalian mensyukurinya. Maka kenikmatan mata, alam naj'al lahu 'ainain, bukanlah kami menjadikan bagi kamu itu dua mata untuk melihat. Wajib disyukuri mata ini.
Dan mata ini adalah alat panca indera yang paling berperan untuk ketakwaan kepada Allah. Seperti membaca Al-Quran, dan sekarang mengikuti pelajaran, dan membaca Al-Hadis. Maka itu semuanya kenikmatan yang besar. Maka pergunakanlah mata kalian untuk ketaatan kepada Allah, tidak untuk perkara yang diharamkan. Dan juga alam naj'al lahu ainain, di sana hadis di mana menunjukkan dua mata ini adalah perkara yang sangat penting dan urgen bagi kehidupan manusia, sehingga di saat Allah menguji seorang hamba dengan diambil kedua matanya dan dia bersabar, falahul jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man uhida bihabibataihi fasabara falahul jannah au awada bihima al jannah." Barang siapa seseorang yang diambil oleh Allah kedua matanya, dia buta dari semenjak kecil. Itu mungkin labas. Yang lebih parah adalah buta setelah dia merasakan melihat. Maka itu yang lebih perih dan lebih penuh kesabaran. Buta dari semenjak kecil, dia tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat. Tidak pernah melihat ibundanya di saat menyusui. Tidak pernah melihat bapaknya di saat merangkulnya, bagaimana wajah bapaknya, tidak tahu. Maka ini tidak begitu mengapa, dan dia sudah disiapkan untuk mengganti panca indera pendengaran, mungkin dengan penglihatan dengan pendengarannya, atau di zaman now dengan huruf braille membaca dan seterusnya. Namun yang paling menyedihkan, orang yang dia itu melihat, kemudian Allah uji dengan diambil alat penglihatannya. Maka dia tidak bisa beraktivitas dengan matanya. Mau mengandalkan pendengaran tidak terlatih. Mau belajar membaca dengan huruf braille belum belajar. Maka selama beberapa waktu dia merasakan keterasingan. Dan apa balasannya? Barang siapa yang bersabar, Allah menggantikan kedua matanya dengan surga. Maka ini menunjukkan kenikmatan yang besar bagi manusia adalah mata. Dan jika diambil mata dan kita bersabar, balasannya adalah surga. Dan begitupun setelah mata apa? Dijadikan oleh Allah juga waw ataf di sini wal lisanau wa syafatain, dan dua lisan dan juga syafatain, dua bibir. Maka kenikmatan yang kedua dan ketiga adalah mempunyai lisan untuk berbicara dan bibir untuk makan. Maka ini juga kenikmatan yang besar yang wajib disyukuri. Maka jika kita tidak mempunyai mulut, bagaimana kita makan? Antum melihat bagaimana orang-orang yang sakit, yang tidak sadarkan diri, yang koma, atau sadar tetapi tidak bisa membuka mulut untuk makan. Terutama mereka orang-orang yang nicotine addiction. Apa nicotine addiction? Perokok berat yang kecanduan nikotin. Berapa banyak dari mereka tidak bisa membuka kerongkongannya. Maka kerongkongannya tertutup. Dan bernapas pun susah, banyak di sana flek-flek di paru-paru. Maka dia tidak bisa bernafas.
dan tidak bisa makan, lalu hanya diinfus makanan, dan bahkan di antara mereka tidak bisa berbicara. Dan makanan untuk hanya sekedar minum dibuat lubang di pangkal tenggorokan, sehingga minum dari sini, dan makan dijadikan bubur dari sini. Mana mulutnya tidak bisa dipergunakan, mana lisannya tidak bisa dipergunakan untuk bicara, maka dia makan melalui selang. Itu sudah mending. Kalau tidak dengan diinfus, maka lisannya tidak pernah merasakan mana yang namanya halawa, rasa manis, dan mana rasa garam membuat enak, sweet and salt, manisnya gula dan asinnya garam. Namun orang awak ditambah wabisbas, cabai, manis dan asin, tidak ada cabai mayanfa, harus pedas. Maka orang-orang yang diinfus tidak pernah merasakan infusnya tambah cabai, dimasukkan cabai ke infusnya, bosan rasanya begitu terus, tidak ada, karena bukan lisan. Maka wajib disyukuri kenikmatan makan dan minum. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innallaha la yarda liman akila aw syariba fahamidahu. Maknanya lam di sini lam taukid atau lam muzahlaqah. Innallaha la yarda, bahwa sungguhnya Allah itu pasti ridho dan sangat ridho bagi seseorang yang mana dia itu makan dan mengatakan alhamdulillah, dan dia minum mengatakan alhamdulillah. Mensyukuri apa? Mensyukuri dari al-lisan, bisa merasakan manis, bisa merasakan pedas, bisa merasakan asin. Kalau di Arab ditambah merasakan kecut. Ini perbedaan lisan Arab dengan lisan kita. Maka di Arab kecut itu dari selera. Maka mereka banyak menambahi makanan-makanan dengan lim dan tomat yang banyak. Dan ini dari selera juga. Seleranya kecut. Maka bersyukurlah dari selera, dari mulut, dan dari lisan yang Allah berikan kepada kita. Dan lisan untuk berkomunikasi, sehingga kita berkomunikasi dengan lisan. Jika kita tidak mempunyai lisan, misalnya lahir lisannya pendek, tidak bisa bicara, apa kita berbicara? Pakai bahasa tubuh, pakai tangan, pakai jari, pakai kepala. Kalau orang awam pakai mulut, hunap di sana, di siko, pakai mulut, iya. Al-muhim, semua menggunakan bahasa tubuh. Maka sangat susah dan banyak orang tidak paham. Paham seperti itu. Maka di sini Allah mengingatkan kita untuk mensyukuri dari lisan dan juga dari mulut untuk makan, dan juga dari mata untuk melihat. Maka lisan kita yang Allah anugerahkan cukuplah dipergunakan dengan ucapan yang baik sebagai rasa syukurnya, dan tidak untuk gibah, namimah, mencela dan memfitnah kaum muslimin, tidak, tetapi dipergunakan untuk kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Jabir, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gunakan lisan itu untuk apa? Falyaqul khairan, untuk kebaikan saja.
au liyasmut. Jika tidak mampu untuk mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Karena diam kamu itu akan selamat. Karena kamu jika berbicara mesti ghibah, mesti namimah, mesti mengadu domba, mesti mencela, dan seterusnya. Maka diam